Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tarik Atala dengan NIM 2107112726. Di sini saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi secara umum. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pembangkit energi listrik. Di sini saya akan membahas beberapa poin penting tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang yaitu dimulai dari pengertian, proses kerja, komponen, jenis-jenis, karakteristik, dan PLTP yang ada di Indonesia. Pengertian PLTP. Secara bahasa, pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai daya geraknya. Sedangkan secara istilah, PLTP adalah sebuah sistem teknologi atau instalasi yang menggunakan energi panas bumi yang dihasilkan oleh aktivitas di perut bumi sebagai bahan bakar utamanya untuk menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja PLTP ini sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, yaitu memanfaatkan panas untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Yang membedakannya adalah pada PLTP memanfaatkan fluida termal dari sumber panas bumi untuk memutar turbin. Turbin ini kemudian memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya adalah proses kerja. Ini adalah proses kerja PLTP secara garis besar, yang dimulai dari pengeboran sumber panas bumi, penyediaan fluida termal, penguapan dan penggunaan uap panas, pendinginan dan pemurnian uap, dan pembangkitan energi listrik. Nah, pengeboran sumber panas bumi dimulai dengan mengebor lapisan bumi yang mengandung panas geotermal. Sumur-sumur ini mencapai reservoir panas di dalam bumi. Kedalaman pengeboran biasanya mencapai 1.500 sampai dengan 2.500 meter. Nah, selanjutnya penyediaan fluida termal. Setelah mengebor, fluida termal yang ada di dalam sumur panas bumi tadi diangkat ke permukaan. Fluida termal ini merupakan air atau campuran air dengan zat lain atau bahan kimia tertentu, tergantung kondisi panas bumi yang dihasilkan di daerah tersebut. Nah, selanjutnya adalah penguapan dan penggunaan uap panas. Fluida termal yang sudah diambil tadi akan ditransfer ke air murni atau cairan lain yang berubah menjadi uap. Proses ini biasanya terjadi pada tekanan tinggi untuk mempertahankan keberadaan uap. Uap panas yang dihasilkan ini digunakan untuk memutar turbin. Turbin ini biasanya telah terhubung langsung dengan generator, sehingga ketika turbin ini berputar, maka generator listrik akan berputar juga sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah pendinginan dan pemurnian uap. Uap panas yang telah digunakan untuk memutar turbin tadi akan dikondensasikan kembali menjadi air dan dipompa kembali ke dalam sumur panas bumi melalui sumur reinjeksi. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan fluida dan panas sehingga panas bumi terus berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah pembangkitan energi listrik. Pada pembangkitan energi listrik, generator listrik menghasilkan listrik saat turbin berputar, mengubah gaya putar atau gaya kinetik menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator ini bersifat bolak-balik atau arus AC. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat dialirkan ke jaringan listrik untuk didistribusikan ke konsumen. Nah, itulah proses kerja PLTP secara garis besar. Untuk lebih mendetailnya, mungkin dapat kita bahas pada slide selanjutnya, yaitu tentang komponen PLTP. Nah, di sini saya akan membahas tentang komponen PLTP dan juga fungsi-fungsi komponen-komponen tersebut. Nah, yang pertama itu adalah sumur uap, atau biasa juga disebut dengan production well, yang berfungsi untuk mengambil uap panas yang didapat dari kantung uap di perut bumi tadi dan mengangkatnya ke permukaan. Nah, di permukaan akan dimasukkan langsung ke dalam steam receiving header. Steam receiving header ini merupakan salah satu komponen utama pada PLTP. Ia berfungsi untuk memastikan pasokan uap tetap stabil dan terhindar dari gangguan. Nah, setelah itu, uap tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam separator atau pemisah. Nah, seperti namanya, separator ini berfungsi untuk memisahkan uap air dan airnya dan meneruskannya ke dalam demister. Nah, pada demister ini terdapat kisi-kisi baja. Kisi-kisi baja ini berfungsi untuk mengeliminasi butir-butir air yang terbawa oleh uap air atau oleh uap dari sumber produksi. Nah, setelah itu ia akan meneruskannya ke dalam governing.
Governing ini berfungsi untuk mengatur putaran turbin atau menjaga stabilitas turbin dengan cara mengatur aliran uap ke turbin. Governing ini dapat dianalogikan sebagai pintu. Nah, selanjutnya adalah nomor 6 itu adalah turbin. Turbin ini mengubah energi uap menjadi energi gerak yang memutar generator. Turbin ini biasanya langsung terhubung dengan generator. Nah, yang nomor 7 selanjutnya adalah generator. Generator ini seperti yang kita ketahui adalah menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator ini bersifat arus bolak-balik atau arus AC. Nah, nomor 8 adalah main transformer atau trafo utama. Nah, trafo utama ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan sebelum didistribusikan ke konsumen. Nah, yang kesembilan adalah transmission line atau transmisi. Berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke konsumen. Nomor 10 itu adalah kondenser. Nah, kondenser ini bersifat untuk mengembunkan uap menjadi air sebelum memasukkannya ke dalam perut bumi. Nah, uap yang telah mengembun tadi, yang telah menjadi air tadi akan diteruskan ke dalam sumber reinjeksi. Nah, sumber injeksi ini menyuntikkan kembali air tersebut ke dalam perut bumi untuk menjaga keseimbangan panas bumi. Nah, itulah komponen-komponen PLTP dan juga fungsi-fungsinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis PLTP. Jenis-jenis PLTP ini diklasifikasikan berdasarkan uapnya. Yang pertama ada dry steam power plant atau uap panas, flash steam power plant atau uap kering, binary cycle power plant atau BCPP. Nah, pada dry steam power plant ini, tipe uap panas stem langsung diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk bekerja menghasilkan energi listrik. Sisa panas yang datang dari production well ini dialirkan langsung ke dalam reservoir melalui injection well. Nah, itulah pada dry steam power plant. Selanjutnya untuk flash steam power plant atau untuk uap kering. Nah, pada flash steam power plant ini, panas bumi yang berupa fluida, misalnya air panas alam atau hot spring di atas suhu 1750 derajat Celcius dapat digunakan sebagai sumber pembangkit flash steam power plant. Fluida panas tersebut dialirkan ke dalam tangki sumber pembangkit yang tekanannya lebih rendah sehingga terjadi uap panas secara cepat. Uap panas yang disebut dengan flash inilah yang menggerakkan turbin untuk mengaktifkan generator kemudian menghasilkan energi listrik. Sisa panas yang tidak terpakai dimasukkan kembali ke dalam reservoir melalui injection well. Nah, selanjutnya adalah binary cycle power plant. Pada binary cycle power plant ini menggunakan teknologi yang berbeda dari dua yang kita sebutkan tadi. Pada binary cycle power plant, air panas atau uap panas yang berasal dari sumur tidak pernah menyentuh turbin. Air panas bumi digunakan untuk memanaskan apa yang disebut dengan working fluid pada heat exchanger. Working fluid kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap berupa flash. Uap yang dihasilkan heat exchanger tadi lalu dialirkan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan sumber daya listrik. Uap panas yang dihasilkan dari heat exchanger ini yang disebut sebagai secondary binary fluid. Nah, itulah jenis-jenis PLTP berdasarkan karakteristik uapnya. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik PLTP itu sendiri. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan ini adalah dimaksud panas bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber energi tidak terbatas dan dapat diperbarui secara alami. Ini menjadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini sebagai solusi yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dalam jangka panjang di masa depan. Nah, selanjutnya adalah lokasi geografis tertentu. PLTP ini efektif hanya di lokasi tertentu di seluruh dunia, di mana terdapat reservoir panas bumi yang cukup besar dan mudah diakses. Ini membuat PLTP memiliki keterbatasan geografis dalam distribusi ataupun pembangunannya. Selanjutnya adalah dampak lingkungan yang rendah. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki dampak lingkungan relatif rendah. Proses penghasilan energi listrik dari panas bumi tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara langsung. Selain itu, limbah atau sisa-sisa panas bumi yang dihasilkan dapat digunakan kembali untuk keperluan pemanasan atau penggunaan lainnya.
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya adalah efisiensi energi yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki efisiensi energi yang tinggi. Panas bumi yang diubah menjadi energi listrik dapat dimanfaatkan hampir sepenuhnya tanpa banyak kehilangan energi. Hal ini membuatnya menjadi salah satu jenis pembangkit listrik yang sangat efisien dan dengan mengonversi energi panas menjadi energi listrik. Yang kelima adalah ketersediaan yang stabil. Energi panas bumi secara terus-menerus tanpa bergantung pada faktor cuaca ataupun atmosfer. Ini berbeda dengan sumber energi seperti angin atau tenaga surya yang dapat bervariasi bergantung kondisi alam. Ketersediaan yang stabil dari panas bumi membuat pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat beroperasi secara konsisten dan andal. Yang selanjutnya adalah investasi awal yang besar. Pembangunan listrik tenaga panas bumi ini membutuhkan investasi awal yang sangat besar. Dimulai dari proses pengoboran sumber panas bumi, infrastruktur pendukungnya yang sangat mahal. Namun dengan perkembangan teknologi dan peningkatan efisiensi, produksi dan investasi awal cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Nah, itulah beberapa karakteristik pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PLTP Salak. PLTP Salak ini dioperasikan oleh PT Star Geothermal Salak dengan total kapasitas daya 377 MW yang berlokasi di wilayah kerja panas Cibereung, Parabakti, Jawa Barat. Nah, yang kedua itu ada PLTP Sarula. PLTP Sarula ini dioperasikan oleh Sarula Operation dengan total kapasitas daya 330 MW. Lokasinya berada di wilayah kerja panas, Gunung Sibual Buali, Sumatera Utara. Yang ketiga adalah PLTP Darajat. PLTP Darajat ini dioperasikan oleh Star Energy Geothermal Darajat 2 dengan total kapasitas daya 270 MW yang berlokasi di wilayah kerja panas Kamojang Darajat, Jawa Barat. Yang keempat itu PLTP Kamojang yang dioperasikan oleh PT Pertamina Geothermal Energy dengan kapasitas daya 235 MW, lokasi di wilayah kerja panas Kamojang Darajat, Jawa Barat. Dan yang kelima itu adalah PLTP Muara Laboh. PLTP Muara Laboh ini dioperasikan oleh PT Supreme Energi Muara Laboh dengan total kapasitas daya 85 MW yang berlokasi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Nah, itulah beberapa PLTP yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulan dari video ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah suatu pembangkit yang menggunakan panas bumi sebagai tenaga pembangkitnya. Hal ini tentu saja sangat bagus dan merupakan pemanfaatan yang terbaik serta merupakan solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi lain yang tidak dapat diperbarui. Karena energi panas ini merupakan energi yang berkelanjutan dan tidak akan habis meski sudah digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Meskipun dalam pembangunannya membutuhkan dana yang sangat besar, namun pembangunan PLTP ini sangat menjanjikan dan cocok digunakan khususnya untuk wilayah Indonesia yang merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api. Adapun keuntungan PLTP adalah seperti tidak boros lahan, bersih karena tidak perlu membakar bahan bakar yang menghasilkan uap, mengurangi pengeluaran karena tidak perlu membeli bahan bakar, dan terus dapat beroperasi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.